Halo Lemon, kita coba bahas tentang control chart atau bagan kendali. Jika lab menggunakan peralatan ukur terkalibrasi, metode pengujian yang telah divalidasi atau diverifikasi, personelnya yang kompeten, akurasi dan presisi yang memenuhi batas keberterimaan, ketertelusuran pengukuran ke sistem satuan internasional. Pertanyaannya adalah, apakah validitas data hasil pengujian setiap saat dapat dikendalikan secara statistik? Ternyata tidak bisa. Kita harus melihat dulu pola dari control chart yang ada. Apakah outlier atau memiliki trend? Bagan kendali atau control chart merupakan perangkat statistik yang digunakan dalam penerapan pengendalian mutu internal. Menggambarkan suatu grafik yang mendemonstrasikan pengendalian secara statistik, pemantauan proses pengujian, identifikasi akar penyebab permasalahan dalam pengujian dapat membantu dalam peningkatan berkelanjutan. Tujuan pembuatan bagan kendali adalah untuk menjamin data hasil pengujian memiliki konsistensi stabilitas sepanjang waktu berada pada pengendalian statistik atau statistical control. Data hasil pengujian independen berikutnya yang memiliki metrik yang sama diharapkan terdistribusi secara acak atau random berada dekat rata yang merupakan garis pusat atau target value. Proses stabilitas dalam bagan kendali diartikan sebagai suatu keadaan di mana data hasil pengujian berada dalam batas tindakan, control limit atau action limit yang dibatasi plus minus 3 SD dari central line atau target. Batas tindakan mewakili batasan yang diharapkan dari suatu proses pengendalian statistika. Ketika data hasil pengujian berada dalam pengendalian statistika, maka segala sesuatu yang mempengaruhi data hasil pengujian memenuhi batas keberterimaan yang telah ditentukan. Bila hasil pengujian di luar batas keberterimaan, maka segera mungkin pengujian dihentikan dan identifikasi akar penyebab serta dilakukan pengujian ulang jika diperlukan. Dalam bagan kendali yang kita buat adalah akurasi dan presisi. Kita coba lihat bagan kendali akurasi. Ketika kita mendapatkan minimal 10 data, literatur lain ada 15 data. Ada beberapa literatur mengatakan 20 data, 25 data, 30 data. Tapi batasan terendah dalam pembuatan control chart adalah 10 data. 10 data yang independen kita ambil rata-ratanya. Kita cari SD-nya. Rata-rata adalah garis pusat atau central line atau target value. Kemudian kita cari standar deviasinya. Standar deviasi ini kita coba jumlahkan. X plus minus 1 SD. X plus minus 1 SD ini disebut information limit atau batas informasi. Ini semua data harus 68,27% harus berada di situ. Yang kedua adalah X plus minus 2 SD. Ini disebut warning limit atau batas peringatan. Ini mewakili 95,45%. Data harus berada di situ. Yang ketiga adalah X plus minus 3 SD, yaitu control limit atau batas tindakan. Ketika kita membuat suatu control chart, maka yang kita lihat adalah apa yang ada dalam metode standar. Metode standar mengatakan 100% plus minus 15%. Artinya 115% batas atas persen recovery. Sementara batas bawahnya adalah 85%. Saat kita membuat control chart, ini tidak boleh melebihi batas bawah persen R metode atau batas atas persen R metode. Control chart atau bagan kendali ini plotting area. Ini pada daerah plus minus 3 SD. Nah, nanti kita coba lihat di dalam control chart ini apakah ada yang di atas batas atas atau di bawah batas bawah. Ini yang tidak diperkenankan. Yang kedua, kita lihat dari trennya. Perlu diingat bahwa control chart adalah no trend, tidak ada kecenderungan. Bagan kendali merupakan probabilitas pola sebaran distribusi normal.
tingkat kepercayaan 68,27% atau 2/3 data berada pada daerah informasi atau pada plus minus 1 SD. Tingkat kepercayaan 95,45% atau 19/20 data berada pada batas peringatan yang mewakili plus minus 2 SD atau hanya 4,55% data berada di luar batas peringatan atas atau batas peringatan bawah. Tingkat kepercayaan 99,73% atau semua data berada pada batas tindakan yang mewakili plus minus 3 SD atau hanya 0,27% data berada di luar batas tindakan atas atau batas tindakan bawah. Kumpulan data pada periode waktu tertentu dinyatakan memenuhi batas keberterimaan ketika kumpulan data tidak menunjukkan kecenderungan atau tren khusus, masih berada pada batas tindakan. Jika data berada di luar batas tindakan atau menunjukkan kecenderungan tren khusus, maka data tersebut di luar pengendalian statistika dan pengujian harus diulang serta dilakukan investigasi dengan mencari akar permasalahan melalui fishbone diagram. Untuk apa kontrol chart atau bagian kendali ini? Dalam peningkatan berkelanjutan, ini kita bisa lihat. Pertama, suatu lab itu memberikan batasan 100% plus minus 15% untuk persen recovery. Kita tidak boleh di atas 115 atau di bawah 85% tersebut. Setelah 1 tahun kemudian, manajer teknis melakukan kaji ulang manajemen. Dengan penyelia, ini mengusulkan dalam forum kaji ulang manajemen tersebut, kita mampu lebih ketat. Lebih ketatnya berapa? Berdasarkan data yang ada, 100% plus minus 12% untuk persen recovery parameter tersebut. Diputuskan oleh kaji ulang manajemen. Oke, kalau gitu batasannya adalah 100% plus minus 12%. Seorang analis mendapatkan persen recovery-nya ini 113. Metode standar mengatakan diterima karena tadi kita ketahui bahwa metode standar tersebut menyatakan persen recovery-nya 100 plus minus 15%. Seorang analis mendapatkan persen recovery 113%. Menurut metode standar yang digunakan, dia diterima karena batasannya 100% plus minus 15%. Tetapi ketika ini diplotkan ke dalam bagian kendali, dia tidak memenuhi karena kontrol chart ini memberikan batasan 100% plus minus 12%. 113 itu di luar kontrol chart, artinya analis tersebut harus mengulang. Ini mana dari bagian kendali tersebut. Kemudian setelah setahun kemudian, penyelia dan manajer teknis melakukan review lagi, ternyata lebih ketat. Berapa? 100% plus minus 10%. Kalau gitu, peningkatan berkelanjutan melalui bagian kendali ini mewakili aspek teknis. Semakin lama, semakin mepet ke 100%. Tetapi nanti ada batasannya. Nah, inilah yang membedakan kompetensi lab terakreditasi dengan yang belum. Ini yang memberikan batasan lab yang terakreditasi dengan lab yang baru saja terakreditasi. Kompetensi dapat dilihat dari peningkatan berkelanjutan melalui bagian kendali. Terima kasih.